Anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kelas 2A dan 2B yang Bapak banggakan, tidak ada kalimat yang mengawali keindahan pada hari ini, yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Salah satunya adalah menuntut ilmu, yang mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk memahami ilmu, dan insya Allah dengan ilmu ini tersebut menyebabkan kita insya Allah akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya suatu jalan menuju surga. Apa yang kita tempuh ini, mudah-mudahan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuju surga. Begitu juga dalam riwayat yang lain, talibul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, aktivitas yang kita lakukan pagi hari ini mudah-mudahan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian kita semua termasuk daripada umatnya. Anak-anak Bapak yang berbahagia, kemarin Pak Rahmat sudah membahas panjang lebar berkaitan dengan adab di masjid, adab di sekolah, adab di rumah, dan juga adab di tempat ibadah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu berkaitan dengan salah satu syarat atau salah satu syah atau salah satu diterimanya suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersuci. Nah, kesempatan kali ini anak-anakku sekalian, kita akan membahas berkaitan dengan wudu. Ya, kita membahas berkaitan dengan wudu. Karena wudu ini juga merupakan salah satu tata cara bersuci dalam Islam. Apabila wudu kita baik, wudu kita benar sesuai dengan diajarkan oleh baginda Rasulullah, insya Allah ibadah-ibadah yang lain juga akan mudah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita membahas tentang wudu, Pak Rahmat mau menjelaskan tentang pengertian at-taharah. Apa sih pengertian at-taharah? Apa sih Pak Rahmat pengertian tentang bersuci? At-taharah atau bersuci, anak-anakku sekalian, menurut syariat Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun dari najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang mana dituntut harus dalam keadaan suci sebelum dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kalau misalnya dia mau sholat, maka ada kaidah, ada tata cara apabila sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terlebih dahulu, maka yang paling pertama, yang paling utama kita perhatikan adalah bagaimana cara bersucinya kita, bagaimana cara bertaharahnya kita, yaitu dengan wudu. Ada sebuah kisah menarik sebelum Pak Rahmat masuk pembahasan tentang wudu. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini menginspirasikan kita. Mudah-mudahan kita seperti sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu taala. Perhatikan anakku sekalian. Sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal ini sahabat yang sangat miskin dan dia seorang budak. Ya. Dulu sebelum dia masuk Islam, dia menjadi seorang budak. Tuannya bernama Umayyah.
Ketika Bilal benar-benar ingin masuk Islam, ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Bilal disiksa di padang pasir. Bilal ditindas sakit yang sangat luar biasa. Puncaknya adalah ketika Bilal diseret ke padang pasir, di depan padang pasir dia ditumpuk batu yang besar, di dalam Bilal tidur tengkurap, kemudian batu ditindas di atas. Anak-anakku sekalian, di siang bolong, di siang hari panas sangat luar biasa. Ketika Abu Bakar lewat, Abu Bakar pun melihat sahabatnya. Tapi sebelum itu anak-anakku sekalian, apa kata Umayyah? Wahai Bilal, lepaslah imanmu, kembalilah kepada agama nenek moyang kita dulu. Bahwasanya nenek moyang mereka adalah menyembah berhala. Tapi apa kata Bilal? Ahad menunjukkan Allah itu esa. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu satu. Itu yang diucapkan oleh Bilal, mempertahankan akidahnya, sehingga dengan izin Allah Abu Bakar pun lewat di tempat tersebut dan menebus Bilal bin Rabah dan Bilal dimerdekakan. Nah, ternyata anak-anakku sekalian, dalam sebuah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar terompak kaki Bilal di sebelah. Allahu Akbar. Rasulullah mendengar mimpinya Nabi. Perhatikan anak-anakku sekalian, salah satu hikmah yang perlu kita perhatikan adalah mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Beda dengan mimpinya para rahmat, penuh khayalan, penuh kebohongan. Misalnya mungkin teman-teman nanti komen di YouTube ya, siapa yang pernah bermimpi menjadi pernah bermimpi? Kenyataan atau tidak? Tentunya tidak. Pak Rahmat dulu masih kecil, masih ingat, masih terbayang sampai saat ini. Dulu Pak Rahmat mimpi, ya Allah, di lemari itu udah dibeliin pakaian baru oleh Abi dan Umi. Ketika buka lemari ternyata kosong, nggak ada pakaian. Mimpi penuh dengan kebohongan, mimpi penuh dengan khayalan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mimpinya seorang mukmin, mimpinya kita sebagai manusia adalah hiasan atau bunga-bunga dalam tidur kita. Orang yang tidur ketika dia mimpi, itulah puncaknya dia tidur. Makin nikmatnya dia tidur, itu pasti berbarengan dengan mimpi. Beda dengan mimpinya para nabi dan para rasul. Mimpinya para nabi dan para rasul itu merupakan wahyu dan kenyataan. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim tidur, bermimpi. Ra'at fil manam, bermimpi di malam hari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Besoknya lagi sama mimpi yang sama. Besoknya lagi sama kaum dan Nabi Ibrahim mengadu kepada anaknya, ya wahai anakku, semalam aku bermimpi untuk menyembelihmu. Kemudian anak berkata, tu'mar ya abadi, lakukan wahai ayahku apabila itu perintah dari Allah. Ingat, mimpinya para nabi dan para rasul itu kenyataan. Begitu juga dengan Nabi SAW ketika beliau bermimpi bahwasanya mendengar terompak kaki Bilal di surga. Anak-anakku sekalian, kok bisa demikian? Kok Rasul bermimpi mendengarkan terompak kaki Bilal di surga? Kalau kita lihat sahabat yang mulia ini, Bilal bin Rabah ini adalah sahabat yang biasa-biasa saja. Tidak kaya. Kalau misalnya dia kaya, mungkin dia menginfakkan seluruh hartanya, pasti pahalanya banyak yang mengakibatkan dia masuk surga. Tapi dicek Bilal orang miskin. Bilal itu bekas budak. Tapi Rasul mendengar terompak kaki di surga. Sehingga dicarilah oleh para sahabat yang lain. Ibnu Umar mengecek apa sih penyebabnya Rasul sampai bermimpi mendengar terompak kaki sahabatnya Bilal bin Rabah di surga. Dan ingat teman-teman, sahabat yang paling pertama memandangkan azan setelah Rasul berhijrah kota Madinah adalah sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Suaranya sangat indah, suaranya sangat merdu, sehingga setiap Rasulullah melaksanakan salat, kata Rasul, ya Bilal, rihal salat, ayo bangun, berkumandangkan azan untuk kita salat. Nah, tukang muadzinnya Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Anak-anakku sekalian, ternyata Ibnu Umar mencari, dicek, ternyata amalan yang menyebabkan Bilal bin Rabah masuk ke dalam surga adalah salah satu adalah dia selalu senantiasa menjaga wudunya. Jadi amalan wudu ini sederhana, tetapi balasan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Jadi bila dalam keadaan bersuci ketika dia terus, dia selalu senantiasa menjaga wudu. Ayo anak-anakku sekalian, kalau kita seperti Bilal, ayo mari kita menjaga wudu. Baik,
anak-anakku sekalian, kalau Bapak cerita tentang Bilal tidak akan habis-habisnya karena materi kita banyak. Ayo kita masuk pembahasan kita tentang wudu. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melaksanakan ibadah salat, sebelum kita melaksanakan ibadah qiraatul Quran, sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka yang paling pertama, yang paling utama yang perlu kita perhatikan adalah kita harus dalam keadaan bersuci. Nah, kalau sebelum salat kita diperintahkan oleh syariat Islam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah untuk berwudu terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena berwudu atau bersuci tersebut merupakan syarat sahnya sholat. Kalau misalnya wudu kita tidak benar, maka sholat juga tidak benar. Wudu kita tidak benar, maka sholat kita menjadi tidak syah. Ya, karena syarat sahnya sholat adalah berwudu. Kemudian tidak sahnya sholat seseorang apabila dia mengerjakan tanpa wudu. Datang ke masjid langsung sholat Allahu Akbar tanpa wudu. Kira-kira sholatnya sah? Tidak syah. Dia harus bersuci dulu, menghadap Allah dalam keadaan bersuci. Baik itu badan kita, pakaian kita yang kita gunakan, dan tempat ibadah yang akan kita lakukan ibadah tersebut, dia harus benar-benar bersih, suci, baik dari hadas, baik dari najis maupun kotoran, harus suci. Ya, berwudu adalah anak-anakku sekalian bersuci dari hadas kecil. Hadas kecil artinya suatu keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi tidak suci, seperti mohon maaf kentut, terus buang air besar, ya, atau misalnya dia menyentuh kotoran yang najis, maka sebelum dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Ketika sudah berwudu sudah suci, maka baru dia melaksanakan sholat. Insya Allah sholat kita syah apabila kita mengikuti sunnah tata cara wudu sebagaimana wudu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berwudu juga harus sesuai dengan tuntunan syariat. Agar wudu kita menjadi sah, maka syarat-syaratnya dan rukun-rukun wudunya harus kita perhatikan dengan baik. Ayo anak-anakku sekalian, kita buka halaman buku mapel kalian di halaman 36, syarat-syarat wudu. Apa saja sih Pak Rahmat syarat-syarat wudu? Nah, sebelum berwudu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan supaya wudu kita menjadi sempurna. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka wudu kita secara otomatis tidak akan menjadi syah, karena telah melewati syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Yang pertama, berwudu harus orang beragama Islam. Ya, karena berwudu ini hanya ada dalam syariat Islam. Orang kafir dia berwudu boleh tidak? Boleh berwudu, tapi ingat wudunya tidak syah. Ya, harus beragama Islam. Boleh tidak orang-orang Nasrani berwudu? Boleh Pak Rahmat, tapi ingat berwudunya tidak syah. Karena syarat sahnya wudu yang pertama adalah orang Islam. Hebat tidak teman-teman, kita orang Islam. Kita bersih, tentunya kita akan dicintai oleh Allah. Kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, tentunya mencintai keindahan. Sebelum kita menghadap Allah, kita melaksanakan ibadah, maka kita dulu bersih dari badan kita itu najis, kotoran baik pakaian dan tempat ibadah kita harus benar-benar bersih. Kira-kira teman-teman ketika sholat, teman-temannya belum mandi, ya, bajunya habis main bola, habis main basket, sholat depan kita. Ketika udah Allahu Akbar, qomat, Allahu Akbar, sholat, imam udah ayo luruskan shaf, tiba-tiba dia datang, takbir, Allahu Akbar. Teman-teman yang sebelah belum mandi, belum gosok gigi, ya, badannya bau gitu ya, pokoknya nggak sedap baunya. Dia angkat tangan, Allahu Akbar. Kita yang di samping, aduh, suara kita nggak nyaman teman-teman. Bau asam, ya.
akan mengganggu sahabat kita, akan mengganggu saudara kita yang melaksanakan ibadah, termasuk kita telah berbuat zalim. Maka ketika kita menghadap Allah harus benar-benar bersih, baik pakaian kita, badan kita, tempat yang kita lakukan untuk ibadah, dia harus benar-benar bersih, baik dari najis maupun kotoran-kotoran yang lain. Jadi syarat sah diterimanya wudu yang pertama adalah orang Islam. Kemudian yang kedua orang yang berakal sehat. Berarti Pak Rahmat, orang gila boleh nggak berwudu? Boleh, kata siapa tidak boleh. Tapi ingat, wudunya tidak sah. Ya, karena syarat sahnya wudu adalah berakal sehat. Seperti orang sholat. Ya, boleh nggak orang gila sholat? Boleh. Dia datang misalnya setiap orang, kan ada orang gila itu yang macam-macam. Ada gilaan karena bawaan, ada gilaan karena pengaruh obat-obatan, atau ada gila karena mungkin terbentur kepalanya sehingga ingatannya hilang, menyebabkan dia gila. Tapi dia masa mudanya, masa hidupnya selalu soleh, selalu lantunkan Al-Quran. Pernah kan teman-teman bisa lihat di YouTube atau di berita, atau mungkin di tetangga kita, di sekitar kita ada orang gila tapi bisa ngaji. Surah Ar-Rahman dia bisa baca. Mungkin karena sebelum dia gila, kesehariannya, rutinitasnya dia adalah mengaji. Maka ketika gila juga dia mengaji. Maka ketika gila juga dia mesti sholat. Pertanyaannya, tentunya sholatnya tidak sah. Karena syarat sahnya sholat adalah orang berakal sehat. Begitu juga berwudu. Dia harus berakal sehat, tidak gila. Kemudian yang ketiga, tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz artinya sudah dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Bisa dapat membedakan antara yang halal dan yang haram. Bisa dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, itu udah tamyiz. Beda dengan adik-adik kita yang masih kecil, umur 2 tahun ya. Pak Rahmat dulu punya anak Fatimah, Pak Rahmat bawa ke sholat di masjid, Allahu Akbar. Bapak taruh di depan, ternyata ada colokan listrik, tangannya dicolok-colokin. Berarti dia belum tamyiz. Kalau udah tamyiz, dia mampu membedakan yang hak dan yang batil, yang buruk, yang baik dan yang buruk. Itu baru tamyiz. Yang ketiga, berniat. Nah, niat ini anak-anakku sekalian, letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Pak Rahmat sering mengulangi, mengingatkan kepada teman-temanku sekalian, niat itu tempatnya di hati, sementara melafadzkan itu tempatnya di lisan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, an-niyah makanun fil qalb wal lafzu makanun fil lisan. Niat itu, teman-teman, tempatnya ada di hati, di dada. Sementara melafadzkan tempatnya di lisan, ya. Kemudian yang kelima, menggunakan air dengan air yang suci. Kemudian secukupnya saja. Airnya tersebut harus suci kalau kita berwudu. Jangan berwudu menggunakan air yang terkena najis, atau jangan berwudu menggunakan air comberan. Nah, itu tentunya tidak sah. Harus air yang suci dan mensucikan. Nah, kalau di kelas 1 PAI itu teman-teman kalau masih ingat ada pembahasan berkaitan dengan air, macam-macam air. Ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ya. Kemudian yang ketiga, air najis. Nah, air suci mensucikan seperti air minum, air sumur, air laut, air hujan, ya, air danau, ya, air mata air, itu air suci dan bisa mensucikan. Tapi ada air suci tapi tidak mensucikan. Seperti apa sih Pak Rahmat? Masa ada air suci tapi tidak mensucikan? Ada tidak? Ada. Contoh, Pak Rahmat kasih contoh. Nah, teman-teman pasti tahu. Ini apa? Ini kopi. Suci tidak? Suci. Halal tidak? Halal. Tapi kopi tidak bisa mensucikan. Misalnya, contohnya seperti apa Pak Rahmat? Pak Rahmat buka peci Pak Rahmat, ya. Bapak tumpahin ke sini ke kopi, Bapak cuci kasih rinso. Bapak kucak, kira-kira makin bersih atau makin kotor? Makin kotor Pak Rahmat. Kenapa? Karena air kopi suci tapi dia tidak bisa mensucikan. Nah, begitu ya teman-teman ya. Air terbagi menjadi 3, air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, dan air najis, ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian yang keenam, bersuci dari najis.
Seperti apa? Setelah misalnya kita buang air, baik air besar atau air kecil, pipis atau BAB, maka kita harus bersuci. Dari apa? Dari hadas maupun najis. Kalau misalnya pipis atau buang BAB, cukup dengan berwudu. Tapi ada yang harus mandi. Kok bersuci harus dengan mandi, Pak Rahmat? Iya, tidak cukup dengan berwudu. Lalu seperti apa, Pak Rahmat? Nah, seperti bunda kita yang habis melahirkan. Bayangkan, bunda kita itu adalah orang yang paling hebat. Bunda kita orang yang paling hebat, paling jago. Ya, bayangkan melahirkan kita itu sangat luar biasa, pertarungan antara hidup dan mati. Ya, melahirkan kita itu banyak darah yang keluar, ya, sehingga bunda kita lemah, ya. Nah, sebelum dia melaksanakan wudu, sebelum dia melaksanakan sholat, sebelum dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, tidak cukup dengan wudu, dia harus mandi. Kemudian yang terakhir, kulit kita tidak tertutup dengan benda apapun. Misalnya teman-teman biasanya habis jajan ada stiker tempel gambarnya, misalnya Hello Kitty. Kalau teman-teman yang putri teplak, nah, harus hilang ini sebelum berwudu, harus dihilangkan dulu, ya, harus dihilangkan dulu. Nah, supaya apa? Kita berwudu, air tersebut tersentuh sampai ke pori-pori kulit kita. Baik anak-anakku sekalian, kemudian ingat, apabila kita terkena najis setelah berwudu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus perlu wudu kembali, tidak perlu dengan mandi. Misalnya Pak Rahmat mau sholat, ya Allahu Akbar, ya, sholat di masjid kampung, pas sujud tangan Pak Rahmat kena kotoran. Kok bau apa ya? Ternyata ada kotoran cicak. Kalau bahasa Pak Rahmat dulu, tai kotok misalnya, tersentuh, najis kan? Apakah Pak Rahmat lanjut sholat? Tidak, harus bersihkan dulu, batal sholatnya. Cukup dengan apa? Apakah Pak Rahmat perlu mandi? Tidak, cukup dengan berwudu. Ke belakang, ke kamar mandi atau ke wastafel, ambil sabun, cuci sampai bersih, harum, baru Pak Rahmat berwudu, kemudian kembali sholat lagi. Ya, begitu. Kalau orang yang melaksanakan sholat, cukup dia dengan berwudu. Bagi yang umi atau bagi bunda kita yang baru melahirkan, dia tidak berwudu, tetapi dia perlu mandi terlebih dahulu, kemudian dia melaksanakan sholat. Sekian saja pembahasan kita kali ini teman-teman. Insya Allah pekan berikutnya kita akan masuk pembahasan rukun-rukun wudu. Sekian, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik dan juga bisa membaca kembali di buku mapel PAI kalian. Bapak cukup sekian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.